Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudlihu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irhama liman jahadaha bihi wa kafar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqa wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum illa yaumiddin, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin netizen pecinta kebaikan yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat serta hidayahnya yang mengantarkan kita pada saat ini di awal bulan yang sungguh agung, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sekalian di bulan Ramadan yang akan datang ini mampu untuk melaksanakan perintah Allah sebagaimana Allah perintahkan kepada kita sekalian di dalam bulan suci Ramadan untuk melaksanakan puasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana puasa ini telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Hadirin netizen pecinta kebaikan, Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan kemudian Allah akan mengembalikan manusia tersebut dalam tempat atau bentuk yang serendah-rendahnya. Hal ini terdapat dalam surat At-Tin ayat 4 sampai dengan ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Shadaqallahul azim, yang artinya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan kami akan mengembalikan dalam tempat yang serendah-rendahnya. Hadirin netizen pecinta kebaikan, ayat ini memberikan gambaran kepada kita sekalian bahwa kita sebagai manusia ciptaan Allah yang paling sempurna di muka bumi ini diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna dan akan dikembalikan dalam tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya adalah Allah menciptakan manusia, diberikan petunjuk agar manusia tetap menempati posisi yang mulia di hadapan Allah SWT, yakni tempat yang sebaik-baiknya. Hal ini berlaku bagi manusia yang mampu mendekatkan diri kepada Allah SWT, mampu menempati tempat yang setinggi-tingginya di hadapan Allah SWT, yakni dengan derajat bertakwa di hadapan Allah SWT. Bulan Ramadan di sisi Allah adalah bulan yang sungguh mulia. Allah memberikan perintah kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan di sisi Allah adalah bulan yang paling mulia di antara semua bulan. Di dalam bulan Ramadan, siangnya adalah siang yang paling mulia di antara semua siang. Dan malamnya adalah malam yang paling mulia di antara semua malam.
Hadirin netizen, pecinta kebaikan. Oleh karena itu, di awal bulan Ramadan ini, yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, penuh dengan keistimewaan ini, marilah kita sebagai orang yang beriman, kita sambut bulan suci Ramadan yang sudah diambang pintu ini. Yang saat ini kita akan memasuki tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah. Oleh karena itu marilah kita sambut bulan Ramadan yang sudah diambang pintu ini dengan hati yang gembira. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fariha bi dzukuli Ramadhana haramallahu jasadahu alan niron." Yang artinya, barang siapa yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang gembira, maka Allah SWT mengharamkan jasad orang tersebut disentuh oleh api neraka. Netizen, pecinta kebaikan yang dirahmati Allah, hadis ini kalau kita pahami secara dangkal, maka akan mendatangkan pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Tapi kalau kita memahami hadis ini dengan seksama, ketika kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang gembira, kemudian diikuti dengan niat kita untuk melaksanakan ibadah puasa di dalamnya, dengan niat kita untuk melaksanakan amalan-amalan di dalam bulan suci Ramadan, dengan niat kita untuk melaksanakan segala perintah Allah, melaksanakan ibadah puasa di dalamnya, melaksanakan menegakkan sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat malam, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, membayarkan zakat kita, dan melaksanakan tadarus Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Insya Allah dengan demikian, kita sudah melaksanakan apa yang menjadikan perintah Allah SWT. Dengan demikian, maka jasad kita sesuai dengan janji Allah akan diharamkan untuk tersentuh api neraka. Tapi barang siapa yang hanya menyambutnya saja, tetapi tidak diikuti dengan niat untuk melaksanakan segala ibadah yang ada di dalamnya, maka tentunya Allah tidak akan memberikan atau mengharamkan jasad orang tersebut untuk disentuh api neraka. Netizen, pecinta kebaikan yang dirahmati Allah, demikianlah kuliah singkat untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua, termasuk orang-orang yang beriman yang mampu untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini dan mengisi ibadah di dalamnya, sehingga kita akan menjadi pemenang di dalam pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan ini, mendapatkan derajat orang yang bertakwa di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.